wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sini mau menjelaskan pelajaran IPA tentang mengenal bumi sebagai salah satu planet dalam tata surya. Ini di kertas ini. perkenalkan. Kita perkenalan dulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Afrika. nama saya Amira. Nama saya Novita. Nama saya Jamila. Nama saya Yausan. Yang pertama, Afika akan menjelaskan tentang mengenal bumi sebagai salah satu planet dalam tata surya. Di kertas ini menjelaskan tentang Amira rambutmu. apa itu isi bumi. Apa kelebihan planet yang bernama bumi yang ditinggali oleh makhluk hidup seperti kita, tumbuhan, hewan, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama ada ketersediaan air. Ketersediaan air lebih dari 70% permukaan dan terdiri dari air yang sebagian besar adalah samudra dan lautan. Keberadaan air ini mendukung siklus air yang memungkinkan proses evaporasi, kondensasi, dan restitusi. Yang kedua, keberadaan oksigen dan nitrogen. Bumi memiliki atmosfer yang kaya akan oksigen dan nitrogen. Oksigen dalam atmosfer diperlukan untuk respirasi bagi makhluk hidup, sementara nitrogen adalah elemen penting dalam pembentukan senyawa organik. Yang ketiga, kestabilan suhu. Bumi memiliki kisaran temperatur yang relatif stabil sehingga memungkinkan kehidupan untuk berkembang dan bertahan. Faktor suhu bumi yang berubah-ubah karena posisi bumi yang cukup jauh dari matahari. Yang keempat, ada keberadaan lapisan ozon. Adanya lapisan ozon di atmosfer bumi sangat penting untuk melindungi kehidupan dari paparan radiasi ultraviolet atau UV berbahaya. Ozon O3 adalah molekul 3 atom oksigen yang membuat lapisan di stratosfer, lapisan atmosfer di atas troposfer. Yang kelima adalah adanya medan magnetik bumi. Medan magnetik bumi berfungsi seperti perisai serta menangkap dan mengalihkan angin surya yang berbahaya sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Tanpa medan magnetik, angin surya dapat merusak atmosfer bumi dan menyebabkan kerugian besar pada kehidupan manusia. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati yang luar biasa. Keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan siklus kehidupan di bumi. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan terbesar bagi manusia. Ya, cukup sekian dan terima kasih. saya akan menjelaskan tentang kerak bumi. Kerak bumi komposisi. Kerak bumi terdiri atas berbagai macam batuan dan mineral. Berdasarkan letaknya, kerak bumi dibagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah lapisan terluar bumi yang berada di daratan, sedangkan kerak samudra adalah terluar bumi di dasar samudra. Di bagian kerak benua batuan yang ditemukan berupa batuan granitik sehingga disebut juga lapisan
granitis. Di bagian kerak samudra, batuan berupa batuan basalt sehingga disebut juga lapisan basalitis. Kerak bumi dibagi menjadi 4, adalah atas benua, dataran abisal, palung laut, dan pulau vulkanis. Landas benua merupakan daerah yang produktif secara biologis karena terdapat banyak nutrisi. Dataran abisal, sinar matahari tidak menembus ke dasar. Ekosistem yang dalam dan gelap ini kurang produktif dibandingkan dengan yang ada di sepanjang landas benua. Palung laut, daerah lain di laut karena terisolasi dari sinar matahari dan memiliki tekanan yang sangat tinggi. Pulau vulkanis island. Pulau vulkanis biasanya memiliki gunung api, baik yang masih aktif maupun tidak. Kondisi iklim biasanya sangat panas dan lembab. Sudah cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kerak bumi batuan baku. Batuan baku adalah batuan yang berasal dari hasil pembekuan magma atau lava. Batuan baku dibagi menjadi 3, yaitu batuan plutonik, batuan eksklusif, dan batuan korup. Batuan plutonik adalah terbentuk dari pembekuan magma sebelum mencapai permukaan. Proses ini berlangsung secara lambat sehingga menghasilkan kristal yang kasar. 2. Batuan terbentuk dari pembekuan magma. Setelah mencapai permukaan bumi, proses ini cenderung cepat, menghasilkan batuan yang halus dan tidak terkristalisasi. 3. Batuan korup. Batuan korup terbentuk saat magma mengalir ke celah-celah di litosfer bagian atas dan mengeras batuan bumi. Umumnya beberapa, contohnya odinit, porfiridior, dan polifirigranit. Batuan metamorf. Batuan metamorf berupa batuan granitik atau batuan sedimen yang mengalami metamorfosis. Kerak bumi bisa dijadikan seperti malmet, lempung, atau segi. Kerak bumi adalah lapisan terluar yang membentuk permukaan planet. Ketebalan kerak bumi ini tidak merata. Ketebalan kerak benua yang lebih besar daripada kerak samudra. Jenis-jenis batuan itu ada 4. 1. Batuan granitik. 2. Batuan basaltik. 3. Batuan sedimen. 4. Batuan metamorf. Batuan sedimen akuatis. Batuan sedimen yang diendapkan oleh tenaga air, contohnya kalsium pasir. Sedimen aeolis. Batuan sedimen yang diendapkan oleh tenaga air, contohnya tanalos. Sedimen glasial. Batuan sedimen yang diendapkan oleh gletser, contohnya morena dan dumina. Tektonika lempeng. Tektonika lempeng adalah teori ilmiah yang menjelaskan tentang pergerakan dan interaksi lempeng-lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Pergerakan lempeng ini adalah salah satu fenomena alam yang paling penting dan kompleks dalam geologi sekaligus berperan dalam pembentukan gunung, lembah, serta aktivitas seismik seperti gempa dan letusan gunung api. Lempeng tektonik bumi terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Lempeng-lempeng berukuran sangat besar mencakup benua dan samudra serta saling berbatasan satu sama lain. Ada 3 jenis batas utama antara lempeng-lempeng tektonik, yaitu batas divergen, konvergen, dan transform. Yang pertama, batas divergen penyebaran. Batas divergen terjadi ketika 2 lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Kedua, batas konvergen pergerakan satu arah.
Batas pergerakan yang terjadi ketika kedua lempeng bergerak mendekati satu sama lain. Batas transform pergerakan lateral. Batas transform terjadi ketika dua lempeng bergerak sejajar atau sama lain namun berlawanan arah. Ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang atau lebihnya, salah perkataan maupun apanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berempat akan menjelaskan tentang apa yang kita sudah buat. Sebelum itu, perkenalkan nama kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Faisna Faisari. Perkenalkan, nama saya Putri Nadima Syifa. Perkenalkan, nama saya Akna Amalia. Perkenalkan, nama saya Vanessa Akil. Di sini saya akan menjelaskan efek patahan dan pergerakan lempeng. Patahan dan pergerakan lempeng tektonik adalah fenomena geologis yang sangat penting dalam pembentukan struktur dan topografi bumi. Keduanya menyebabkan pergeseran kerak bumi dan berkontribusi pada pembentukan pegunungan, palung samudra, dan berbagai fitur geologis lainnya. Patahan atau sesar. Patahan adalah retakan atau pecahan pada kerak bumi ketika terjadi pergeseran dan penggesekan antara dua bagian kerak yang berbeda. Proses patahan dapat terjadi karena tekanan tektonik atau gaya geologis yang menyebabkan pecahan dan pergeseran di permukaan bumi. Patahan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada normal fault, yang kedua ada reverse fault, yang ketiga ada slip fault. Yang pertama ada normal fault. Normal fault terjadi ketika dua bagian kerak bergerak menjauh satu sama lain. Patahan ini terjadi di daerah peregangan, extension, dan sering terkait dengan pembentukan palung dan lembah tektonik. Reverse fault terjadi ketika dua bagian kerak bergerak mendekati satu sama lain. Patahan ini terjadi dalam daerah tekanan, compression, dan sering terkait dengan pembentukan pegunungan dan lipatan atau fault. Slip fault. Patahan ini terjadi ketika dua bagian kerak bergerak sejajar namun berlawanan arah. Patahan atau sesar ini sering terkait dengan gempa karena gesekan yang tajam antara dua lempeng tektonik. Patahan memiliki dampak signifikan pada topografi dan kehidupan manusia. Patahan juga memengaruhi pola erosi, pembentukan lembah dan palung, serta distribusi sumber daya alam di permukaan bumi. Selanjutnya, ada pergerakan lempeng. Lempeng adalah salah satu fenomena yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam biologi sekaligus berperan dalam segala pembentukan serta aktivitas seismik seperti letusan gunung dan gempa. Pergerakan lempeng tektonik ini sangat berpengaruh terhadap keadaan bumi karena berlangsung dengan kecepatan yang sangat lambat, rata-rata sentimeter per tahun. Tapi akumulasi pergerakan ini selama jutaan tahun akan menghasilkan efek yang sangat luar biasa terhadap bentuk dan keadaan bumi. Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan lempeng tektonik yang sering menyebabkan gempa. Saat lempeng bergerak, tekanan dan gesekan di antara lempeng menyimpan energi yang sangat potensial yang menyebabkan terkuncinya, kemudian terpecah tiba-tiba. Energi ini menyebar dalam bentuk gelombang gempa yang menyebabkan goncangan atau gesekan di bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan yang terletak di bawah kerak bumi dan di atas inti bumi.
Mantel bumi memiliki lapisan utama yaitu lapisan atas, kedua zona transisi, yang ketiga lapisan bawah. Lapisan atas sering disebut sebagai litosfer. Litosfer memiliki dua lapisan, yaitu lapisan silikat aluminium dan lapisan silikat magnesium. Kesimpulannya, mantel bumi berperan penting dalam pergerakan proses geologis yang membentuk dan mengubah wajah bumi. Pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanis, pembentukan palung samudra dan perubahan kedalaman lempeng semua dipengaruhi oleh sifat dan dinamika mantel bumi. Sekian. Selanjutnya inti bumi. Inti bumi tersusun atas material besi dan nikel. Inti bumi berada pada kedalaman 1.900 sampai 6.378 km. Lapisan ini juga disebut barisfer. Barisfer dibagi menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya mencapai 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Sementara itu, inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter mencapai 2700 km. Meskipun suhunya mencapai 5700 derajat Celcius, inti dalam tetap dalam bentuk padat karena tekanan yang luar biasa besarnya. Asumsi para ahli adalah bahwa inti bumi terbentuk dari komponen besi dan nikel. Inti bumi memainkan peran sebagai sumber panas internal bumi karena mengandung unsur radioaktif yang memancarkan panas. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Fatmirani Jagadinata. Nanti saya akan mempresentasikan tentang aktivitas vulkanis dan pembentukan pegunungan dan lembah. Nanti semangat. Ketika lempeng samudra tenggelam di bawah lempeng benua dalam proses subduksi, tekanan dan panas menyebabkan aliran batuan yang disebut magma. Magma ini naik ke permukaan melalui retakan dan membentuk gunung api dan kawasan pulau pada jalur subduksi. Pergerakan lempeng tektonik merupakan proses yang dilakukan dan terus berlanjut, dan memahami hal ini untuk mengidentifikasi zona-zona aktif dan potensial bencana alam. Pembentukan pegunungan dan lembah. Proses konvergen antara lempeng-lempeng membawa dua lempeng mendekati satu sama lain dan menyebabkan tumbukan materi baru di daerah tersebut. Di sisi lain, proses konvergen antara lempeng-lempeng menyebabkan pergeseran lempeng menjauh satu sama lain, menciptakan celah yang kemudian menjadi lembah laut dan lembah di daratan. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, diri datang di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil rangkuman tugas kami. Pertama, kami perkenalkan nama kami, juga rangkuman yang akan kami presentasikan. Perkenalkan nama saya. Saya akan presentasikan
tentang terjadinya gempa. Nama saya Felia, saya akan mempresentasikan tentang dampak terjadinya gempa. Perkenalkan, nama saya Aulia Safa. Seperti saya di sini bertujuan untuk mempresentasikan terjadinya dampak terjadinya tsunami. Perkenalkan, nama saya Nova Arsa. Di sini saya berdiri di sini untuk mempresentasikan dampak tsunami. Perkenalkan, nama saya Anissa Torobia. Di sini saya akan menerangkan tentang letusan gunung api. Terjadinya gempa adalah getaran yang berasal dari dalam bumi karena ada endogen atau energi akumulasi yang di dalam kerak bumi tiba-tiba dilepaskan akan menghasilkan guncangan atau getaran yang terjadi akibat pergeseran tektonik atau juga batuan yang berasal dari dalam kerak bumi. Selain itu, pergeseran lempeng dan patahan juga menyebabkan gempa, dan ada juga penyebab lain yaitu aktivitas vulkanis. Aktivitas vulkanis adalah magma yang naik menuju permukaan bumi melalui gunung api atau ledakan di kerak bumi. Dampak terjadinya gempa. Gempa adalah bencana alam yang memiliki dampak yang signifikan untuk lingkungan masyarakat. Dampak gempa ada 4, yaitu yang pertama ada kerusakan fisik. Gempa menyebabkan kerusakan fisik yang parah pada bangunan atau infrastruktur yang tidak kokoh. Guncangan gempa dapat meruntuhkan atau merusak parah yang bisa menyebabkan hilangnya properti dan tempat tinggal. Yang kedua ada likuifaksi tanah. Likuifaksi tanah terjadi karena sebenarnya tanah yang padat berubah menjadi cair. Fenomena ini menyebabkan tanah kehilangan daya dukungnya sehingga menyebabkan bangunan di atasnya bergeser atau terbenam. Yang ketiga ada longsor. Gempa juga dapat memicu longsor, terutama di lereng curam. Guncangan gempa dapat meruntuhkan tanah atau batu-batuan yang bisa menyebabkan longsor dan membahayakan warga sekitar. Yang keempat ada tsunami. Gempa yang terjadi di bawah laut yang cepat bergerak dan dapat menyapu garis pantai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan pesisir. Gempa memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan dan masyarakat. Setelah mengetahui dampak terjadinya dampak gempa, diperlukan untuk melakukan mitigasi bencana agar dampak buruk dapat diminimalisasikan. Yang pertama ada prabencana. Prabencana yaitu menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila terjadi gempa. Yang kedua ada latihan yang dapat bermanfaat saat terjadi gempa. Yang kedua yang wajib dilakukan saat bencana. 1. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari barang yang bersentuhan. 2. Hindari untuk menggunakan lift dan eskalator. Gunakan tenaga darurat. 3. Tetap untuk melindungi kepala dan segera menuju ke
pasca bencana. Pasca bencana yaitu tetap waspada terhadap gempa susulan. Yang kedua, berdiri di tempat yang terbuka atau jauh dari gedung. Hindari daerah yang rawan longsor. Giliran saya presentasi mengenai penyebab dari tsunami. Tsunami sendiri secara harfiah artinya adalah gelombang besar di pelabuhan. Dan setiap ada akibat pasti ada sebab. Sebab penyebab dari tsunami sendiri ada 4, yaitu pertama gempa, kedua adalah letusan gunung api, ketiga longsor dalam air, keempat adalah dampak meteorit. Yang pertama gempa. Ini gambarnya rumahnya berguncang ya. Gempa, terutama gempa yang memiliki magnitudo tinggi dan terjadi di dekat zona subduksi akan memicu pergerakan massa, pergeseran massa di bawah laut dan menghasilkan gelombang. Kemudian yang kedua yaitu letusan gunung api. Letusan gunung api yang terjadi di bawah laut akan letusan gunung api yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan tsunami karena material vulkanik yang dikeluarkan oleh letusan gunung api. Kemudian yang ketiga, longsor bawah laut. Longsor ini berawal dari gempa dan letusan gunung api yang diakibatkan material gempa yang mendorong ke dalam air, kemudian airnya naik sehingga menghasilkan gelombang. Kemudian terakhir dampak meteorit. Dampak meteorit ini sendiri jarang terjadi. Dapat menyebabkan tsunami karena tabrakan antara meteorit dan laut, dan dampak meteorit dan tabrakan antara meteorit dan laut. Meteorit yang menabrak lautan melepaskan energi kinetik sehingga menghasilkan gelombang tsunami. Seperti yang kalian ketahui, tsunami adalah gelombang laut yang akan memberikan beberapa dampak pada wilayah pesisir. Di antaranya yaitu kerusakan fisik dan struktural. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan dan merontokkan bangunan dan infrastruktur di sepanjang pantai. Yang kedua, kehilangan nyawa dan cedera. Tsunami dapat menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Yang ketiga, kehilangan kerugian ekonomi. Tsunami dapat menyebabkan kerugian properti yang besar dan mengalami penurunan pendapatan. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Tsunami dapat membawa material berbahaya sehingga menyebabkan pencemaran air dan tanah. Yang kelima, dampak sosial dan psikologis. Bagi korban tsunami yang selamat dapat mengalami trauma psikologis. Diperlukan langkah-langkah pemulihan atau trauma healing untuk menghilangkan dan mengurangi dampak psikologis tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menjelaskan mitigasi tsunami dalam bentuk infografik yang ada di bawah ini. Bagi para prabencana dapat meningkatkan pengetahuan tsunami. Saat bencana, bagi warga yang telah mengetahui beberapa tanda-tanda tsunami dapat melaporkan kepada tugas yang berwenang. Sekian dari ringkasan kami mengenai tsunami. Letusan gunung api. Letusan atau erupsi adalah berisi
peristiwa alam yang mengeluarkan material vulkanis, gas, dan energi termal dari dalam bumi ke permukaan. Ragam letusan gunung api, ada letusan efusi, eksplosi, dan campuran. Yang pertama, letusan efusi adalah magma yang keluar dari kepundan tanpa disertai ledakan. Yang kedua, letusan eksplosi ditandai dengan ledakan yang keras. Yang terakhir, erupsi campuran, erupsi yang berganti-ganti antara efusi dan eksplosi. Letusan gunung api dapat menghasilkan aliran piroklastik, aliran panas yang terdiri atas gas, abu vulkanis, fragmen-fragmen batuan. Hujan abu vulkanis yang mengendap di dalam tanah dalam jangka pendek dapat merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburan. Letusan gunung api dapat melepaskan gas dan partikel ke atmosfer dalam jumlah besar. Peristiwa ini dapat memengaruhi suhu iklim lokal atau global dengan menghalangi cahaya matahari dan mengaruhi pola cuaca. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.